Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Nisa, dokter Universitas Pagelaran ini. Sebelumnya apakah Ibu sudah menanyakan? Sudah. Sebelumnya Ibu, saya ingin menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu, dengan Ibu siapa? Hanifah. Ibu Hanifah saat ini usia berapa? 35. 35 saat ini Ibu jadi sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga. Untuk alamatnya tinggal di mana Ibu? Di Solo Urbana. Solo Urbana ya Bu. Baik, Ibu tadi kesini didampingi dengan siapa Ibu? Sama suami saya. Oh iya, baik. Datang dengan keluhan apa tadi bisa saya bantu Ibu? Ini ANC. Atau ANC? ANC. Saya mau periksa ini dok, kehamilan saya dok. Iya baik. Untuk pemeriksaan kehamilan Ibu, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Ibu untuk pertanyaannya untuk dijawab dengan sejujurnya. Kemudian juga nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik untuk menilai apakah Ibu dan juga janin Ibu dalam keadaan sehat atau tidak. Baik, apakah Ibu bersedia? Ya. Kemudian nanti juga selama pemeriksaan gimana untuk Bapak mendampingi ya Pak? Baik, sebelumnya Ibu saya izin tanya terlebih dahulu. Ini Ibu kehamilannya yang pertama kali atau Enggak, ini udah yang kedua. yang kedua ya Ibu? Kemudian ini untuk kunjungannya kunjungan yang pertama kali atau Kunjungan yang kedua dok. yang kedua? Sebelumnya saya mau menanyakan Ibu untuk usia kehamilannya sudah berapa minggu? Pokoknya saya terakhir haid itu. Oh ya, terakhir haidnya kapan Ibu? Saya terakhir haid itu tanggal sekarang berapa ya? Pokoknya tanggal 14 Februari dok. Terakhir haid itu hari pertamanya apa hari terakhir? Hari terakhir. Hari pertamanya? Hari pertamanya 7 Februari. 7 Februari 2025. Aku juga bikin tadi dok. Tadi update-nya 14 Februari. Hari terakhir. Oh, itu hari terakhir. Hari tujuhnya. Hari pertama. 7 Februari. 7 Februari. Masih kecil tuh. Iya. Iya. Iya dok. Rajin. Nanti nggak bisa kamu Itu pemeriksaan pemeriksaan itu. ini yang apa? Ini aja Oh, iya, November. Desember aja deh, Desember. 30 November. Tanggal berapa? 30 November. 30 November 2024. 4 berarti. November 2024. Berarti sekarang tanggal berapa? Selamat Ibu Eva. Masih kecil sih sebenarnya. Ya udah. Kalau mau 37-an tuh Juli lah. 21 Agustus. Nah, ulang tahunku. Kamu nggak bisa kan? Oh, Kamu lagi ulang tahun. 21. Masih 20. Astagfirullah itu. Iya sudah ulang tahun. Bulan ini. Besok minggu. Sejak Sabtu tak? 5 Juni. Ulang tahun. Oh iya. Pas banget ya. Tidak bisa itu loh. Menebak atau apapun loh. 5 Juni 2024. Berarti dikurangi 7 Simit, Ibu siklus menstruasinya apakah teratur? Teratur. Berarti setiap bulan mengalami menstruasi ya Bu? Min 3. Pasiennya melu ngitung. Tadi berapa? 5 Juni. Berarti Pasiennya melu ngitung. Mikir dulu. berarti di ini masih tanggal pemeriksaan yang hari ini dok? Iya. Usia kehamilannya berarti sekarang Maret 2025. Juni ke Maret, cara ngitung ininya di bentar. 5 Juni berarti 30 ya. 25 hari tambah. Kalau rumusnya plus 7 min 3 plus 1. Tapi kan yang dihitung usia kehamilan ya dok, bukan HPL. Iya, ukanya berapa berarti? Usia kehamilannya berarti 25 hari. Tunggu, 25 hari tambah Juni
udah copot aja. Adiknya di dalam. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ini kakinya Oh, mau. kok udah mau 9 bulan? Iya emang udah mau lahiran. Cuma belum sih. Sudah jalan lagi sih. Sudah. Yuk, Beneran mulus ini. udah mau hampir 40 mi. Benar. Adaran 37 berapa? Berarti sabar. Februari. Ini lama juga gitu ya. Tunggu. Juni ke. Aku lupa cara ngitung ininya, yang nguranginnya. Dok, OC nanti ada kalkulator nggak dok? Tapi insya Allah paling juga digampangin loh. Oh, iya, udah. Bisa, maksudnya nanti nentuin HPL terus usia kehamilan biasanya dicantumin. Oh, Saya lupa ininya dok, yang cara apa ngurangin. UK-nya 38 minggu paling biasanya gitu atau 37 minggu gitu. Udah yuk lanjut dulu yuk. Oh, berarti Lanjut. oh misalnya Usia anggap ini 38 minggu. 38 minggu. Oke. Baik, untuk berarti sudah 38 minggu ya Bu. Kemudian tadi Ibu katakan kehamilan yang kedua ya Bu. Untuk kehamilan ini berarti sebelumnya terakhir kehamilannya itu berapa tahun yang lalu atau berapa bulan berapa ya? Berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Udah 3 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya Ibu tunggu bentar. Kira-kira tapi sebelum pas kesini tadi ada gejala apa gitu nggak Bu? Misalnya akhir-akhir ini yang Ibu rasain apakah ada masih mual, muntah, atau kaki bengkak gitu? Nggak ada. Adanya mulus sedikit loh. Dia itu videonya aku nggak kelihatan. enggak. Mual, muntah, kakinya bengkak atau misalnya apa suka mulai ada kencang-kencang di perut gitu Bu? Iya dok. Udah mulai kencang di perut, ada keluar lendir atau darah dari jalan keluarnya bayi atau vagina gitu nggak ada ya Bu? Lendir nggak ada. Nggak ada. Kemudian apa lagi ya? Pastinya. Gerakan janin aktif apa enggak? Oh iya, gerakan janin. Untuk Ibu masih bayinya benar-benar untuk gerak-gerak Ibu masih merasakan apa? Terakhir saya rasakan minggu lalu 3 hari yang lalu dok. Tiga Itu hari benar. Bener. Tadi Tadi pagi. Dia pusing loh kamu. Tadi pagi. Baik, berarti nggak ada gejala yang dirasakan ya Bu. Kemudian pusing juga nggak ada. Baik, kemudian tadi kan sebelumnya Ibu katakan ini bukan kehamilan yang pertama ya Bu. Untuk kehamilan yang sebelumnya normal apa sesar Bu? Saya normal. Normal ya Bu. Ada kelainan kayak komplikasi sebenarnya pendarahan segala macam nggak ada ya Bu. Kemudian juga bayinya lahirnya berarti beratnya juga normal, nggak ada kelainan Bu. Baik, kemudian selanjutnya Ini tadi penggantinya dokter siapa? Dokter Uki bukan? Iya. Iya kan? Oh iya, kemudian tapi belum pernah ada riwayat keguguran ya Bu, belum pernah. Kemudian untuk dari riwayat penyakit dahulunya sendiri Bu, ada riwayat kayak hipertensi atau diabetes gitu, penyakit gula nggak ada ya Bu, tekanan darah tinggi nggak ada, atau penyakit lain nggak ada ya Bu, tapi nggak ada. Kemudian saya izin untuk tanyakan beberapa kebiasaan ya Bu terkait dengan mohon maaf apakah Ibu merokok atau mengkonsumsi alkohol? Saya merokok. Tapi tidak minum alkohol. Iya. Enggak, Kemudian, udah tak video. untuk makannya apakah makanan yang bergizi Bu? Iya. Kemudian teratur Teratur. untuk olahraganya apakah cukup berat atau yang ringan aja? Saya yoga. Kemudian apakah selama kehamilan Bapak menemani? Itu pernah ada riwayat penggunaan kontrasepsi selama IUD atau nggak ada ya Bu? Baik. Kemudian kebiasaan udah lagi ya kayak di kawan kan lupa ya udah next udah terus lagi yang keluar apa belum itu nanti pemeriksaan lagi yang keluar Ada masalah dia. kan tadi aku tanya nih gejala
Sering kayak gitu. Kalau makan istirahat dikit, udah sakit. Udah deh, kayaknya udah lengkap deh. Udah. Jadi pemeriksaan fisik. Baik, selanjutnya Ibu nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman karena harus melepaskan di pakaian bawah dan juga nanti bajunya akan sedikit dinaikkan ke atas. Mungkin akan terasa sedikit malam dan juga mohon untuk mendampingi ya Pak. Baik, apakah Ibu bersedia? Yes. Baik, kemudian Ibu dimohon untuk berkemih terlebih dahulu ya Bu. Dimohon buang air kecil terlebih dahulu. Dan untuk melakukan cuci tangan. Ke kamar mandi dulu bro. Pertama di sini saya akan menilai keadaan umum pasien terlebih dahulu. Untuk seharusnya itu dilakukan pemeriksaan pasien akan dinilai kosmetis atau tidak, kemudian tinggi badannya, berat badannya, apakah normal atau tidak. Kemudian juga dalam keadaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari tanda vital. Apa benar nggak? Enggak usah. Nggak usah. TTV aja. TTV-nya misalnya dinilai TTV normal, BD normal. tekanan berat, heart rate, terus kemudian respiratory rate, sama suhunya normal atau tidak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari inspeksi terlebih dahulu. Nanti dicuci nanti. Di Leopold. Saya melakukan inspeksi terlebih Di Cici waktu Leopold 2. Ibu bisa lakukan posisi lekotomi ya Bu. Jadi panggulnya berada di ujung bed, kemudian kakinya bisa dibuka. Terus selesaikan apa litologi? Belum ya? Apa pemeriksaan obstetri perut? Oh iya, di perut dulu deh. Berarti cukup ditekuk kakinya aja. Kemudian selanjutnya di sini saya akan Ditekuk perut apa deh? Enggak usah. Oh nggak usah dok. Kemudian bisa kalau abdomen. Tapi kan ini hamil. Kamu nggak Jadi nggak bisa yang harus membutuhkan usus rileks kan nggak? Nggak perlu. Oh berarti nggak usah ditekuk. Nggak usah. Baik. Kemudian pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah ditemukan adanya jaringan, apakah ditemukan adanya sikatrik atau misalnya jaringan parut, kemudian apakah ditemukan adanya bekas jahitan atau sesariol, kemudian juga untuk perutnya sendiri apakah terlihat bulat memanjang atau tidak. Kemudian setelah itu dari setelah inspeksi saya akan melakukan ke palpasi kalau nggak salah 4 radio sama di supra pubiknya. Kemudian yang dinilai apakah ditemukan adanya massa, kemudian perbedaan suhu sama adanya ditekan atau tidak. Terus lanjut ke pemeriksaan Leopold ya. Lanjut ke pemeriksaan Leopold 1 terlebih dahulu, yaitu untuk menilai dari fundus uterinya yang teraba di bagian fundus uterinya itu bagian apa dari janinnya, sama nanti akan mengukur TFU-nya. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari Leopoldnya terlebih dahulu. Di sini normalnya itu teraba bulat dan juga lunak, atau yang lebih tepatnya pada bagian bokong janinnya. Kemudian untuk pemeriksaan dari TFU ini saya akan menggunakan Medline. Melakukan kalibrasi terlebih dahulu, kemudian meletakkan pada dari suprapubik hingga ke bagian fundusnya, fundus uterinya. Ini hasilnya nggak akan sesuai sama ini, nggak apa-apa dulu. Nggak apa-apa, nanti biasanya pengujinya bilang TFU-nya segini. Oh, kalau dari sini yang didapatkan di 31 dong. Ya, 31 berarti ya nanti dulu aja. Seharusnya kan disesuaikan sama usia kehamilannya 38 minggu. Normal atau tidaknya TFU-nya. TFU itu kan nanti rumusnya kan dikurangi 11 atau 12. Oh iya. Dan dia udah masuk PAP apa belum? Oh, yang buat Iya kan? berat janin. Untuk TBC. Iya, TBC. Fungsinya TFU itu. Gitu. Kan kalau kamu udah ini kepalanya udah masuk panggul atau enggak kan harus level 3 dulu Iya. minimal. Kemudian dapatkan misalnya hasil TFU-nya berapa? Ya tadi enggak apa-apa 31 cm. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari Leopold 2. Untuk pemeriksaan Leopold 2 yaitu untuk melihat pada bagian lateralnya yang teraba, untuk bagian punggung dan juga ekstremitasnya teraba pada bagian mana. Kemudian dan juga menghitung dari denyut jantung janin. Nah, saya akan melakukan palpasi dari bagian atas ke bawah. Kemudian untuk di sini teraba pada bagian yang
apa sih bilangnya kalau ini Raba, Memanjang. keras memanjang. Nah, keras memanjang pada bagian kanan. Normalnya kanan, guys. Kanan ibu. Apapun bisa deh, apapun bisa, kanan Iya sih, bisa, tapi kiri biasanya bisa, buka pada bisa. pada punggungannya pada bagian kanan ibu, kemudian ada bagian yang terlebih seperti ekstremitas itu pada bagian yang kirinya. Kemudian selanjutnya saya akan menghitung dari denyut janin-janinnya menggunakan Jenting lagi. denyut jantung janin menggunakan langnek, yaitu notakan pada punktum maksimum atau biasanya areanya itu terdapat di mana bagian punggung yang ada itu biasanya terdengar lebih jelas, dan untuk penilaiannya sendiri nanti dilakukan dengan cara pada selama 5 detik, dihitung selama 5 detik sebanyak 3 kali, dan diberi interval juga setiap 5 detik. Kemudian Caranya ngitung? dihitung manual ini dok, Pak, kita menghitungnya gini, ditaruh di punktum maksimumnya, di bagian punggungnya, kemudian Punktum maksimum. kita hitung janinnya itu berapa kali, terus nanti Dihitungnya ke detik ke 5. 5 kan sampai detik pertama. 5 detik pertama, terus diintervalin di jarak lagi 5 detik, terus 5 detik lagi, kayak 3 kali. Kemudian dijumlahkan baru dikali 4. Ya, normalnya 120 sampai 160. ya. Lanjut. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari level 3, yaitu untuk menilai dari bagian yang teraba dari bagian bawah janin atau bagian perut itu, yang teraba itu bagian apa, sama Sudah masuk lambung. sudah masuk panggul atau belum. Yaitu di bagian bawah sini dengan posisi masih menghadap ke ibunya, bagian bawah dipalpasi, kemudian digerakkan apabila masih bisa digoyangkan atau masih bisa digerakkan, berarti belum masuk panggul atau konvergen dibilangnya. Kemudian kalau udah masuk panggul sehingga tidak bisa digoyangkan, berarti itu divergen. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Leo 4-nya, yaitu posisinya menghadap ke kaki ibu, dimana untuk menilai apakah sudah masuk ke panggul atas panggul pintu atas panggul. Yaitu sebenarnya saya bingung juga dok, seharusnya beda posisi tapi palpasinya sama nggak sih dok? Iya, cuman kan yang tadi kan kamu dari bawah, Dari bawah, sekarang dari atas. Ya. Nah, dilakukan palpasi, kemudian apabila sudah kayak membentuk sudut dari atas simfisis pubis ini, berarti Dia masih sudah kalau dia konvergen. Ya. oh iya kalau Kalau belum masuk kan berarti kamu masih bisa gini nggak sih? iya masih. Kalau dia udah masuk berarti kan kamu nggak bisa ketemu ini. Iya, divergen. Kan? berarti divergen. Berarti kalau masih di sini masih bisa membentuk sudut, berarti itu belum masuk dari panggulnya. Kemudian udah ngasih kan? Udah Leopold sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan apa sih? Panggul. Vaginal tuse. Vaginal tuse-nya. Nah ini nggak ada ini ya? Pakai handspray. pakai enscoon, gel, cuci tangan. Steril. Nggak ada deh kemarin. Handphone Nggak ada di steril. oral aja. Steril. Ngomong aja. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan panggulnya ini dengan pemeriksaan vaginal tuse. Itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan handspoon dan juga menggunakan lubrikan atau gelnya. Kemudian untuk pemeriksaannya, nah ini kemarin pelaporannya nggak terlalu banyak dok yang diajarin waktu terbimbing. Pertama, Kemarin sama dokter siapa? Dokter yang cowok dok. iya. Ngapain bayinya man? Tidak. Enggak. Pakai tapi lepas dok. Iya dia lepas. Iya pakai tapi lepas. Gede, Gede dok. panjang. Ya. Tinggi. Orangnya tinggi. Iya dok. Lumayan. Oh, dokter Arif.
Iya, kalau sama pemeriksaan dalam itu yang dinilai vulva uretra. Iya, Vulva kalau uretra vulva kan ini berarti dalam batas normal kan. Dia nggak ada massa, nggak ada laserasi gitu kan. Terus habis itu baru kamu masukkan jarinya dari komisura. Ini kan komisura posterior yang paling bawah. Jadi kamu masukkan pelan-pelan yang dari tengah dulu. Masukin, baru dilanjutkan yang Jari telunjuk. Terus kamu raba vaginanya dalam batas normal apa enggak, ada massa atau gimana gitu. Vaginanya harusnya dalam batas normal. dalam batas kan? normal. Terus kamu pentokin sampai ke porsio. Oh, partial cervix, Porsionya itu menebal. dia di mana letaknya? Apakah di posterior atau di medial atau sudah di anterior? Interpretasinya apa? Kalau seumpama dia semakin di posterior, berarti kemungkinan dia belum ada pembukaan. Semakin dia pembukaan dan semakin tambah pembukaannya, pasti dia akan semakin ke medial terus ke atas. Gitu. Itu untuk porsio. Terus habis itu yang kedua ada pembukaan apa enggak? Pembukaannya berapa senti? Nanti udah belajar itu di penggaris 2 sentinya seberapa, 4 senti, 6 senti. Itu harus belajar di penggaris karena belum tentu 2 sentiku sama 2 sentimu sama. Iya, katanya. Iya kan? Nah, terus habis itu ada yang namanya effacement. Effacement itu apa? Penipisan. Dinding ini. Porsionya. Oh, porsionya. Porsio itu bentuknya gimana sih? Itu loh, mulut rahim yang kan kalau Yang mencucu itu loh deh. Iya. Kalau kamu inspikulo buka itu kan ada yang nonjol kayak donat. Nah, benar. Nah, itu namanya porsio. ada di PPTPA. Gitu. Coba sekarang searching aja nggak apa-apa, mana coba tunjukin porsio yang mana. Hei, Mas Lepan. Berarti melihat vulva dan Yang udah nemu vagina, mana, Kak? melihat Video vulva dan vagina, tidak tampak batas normal, tidak ditemukan adanya langsung masa. Nah, kayak gini. Jadi kamu Ini nih. buka, nah kamu buka itu ada kayak jendolannya gitu loh deh. Nih kayak, nah kayak gini. Ini porsio yang sehat kayak gini. Kosong. Gitu. Paham ya? Kalau udah mau melahirkan bentuknya gimana? Coba aja porsio cervix, coba deh pembukaan 4 cm gitu. Cek terus habis itu teraba vagina. Vaginanya cuman dinilai masa ininya doang. Ya awalnya orang mesti mikirnya ya udah anget-anget gitu. Mana ya? Yang kemarin. Nah ini sama mama ini. Porsio. Nah ini kalau sama dia belum pembukaan sama sekali kan, berarti benar-benar dia nguncup. Kayak kamu ngeraba itu kayak bunga yang benar-benar masih nguncup. Nanti kalau sama mama udah nambah berarti gini, ini kan anggap aja porsio. Kalau sama mama nguncup kan gini, berarti kan kamu nggak bisa buka kan, gitu kan. Nggak bisa meraba dalamnya bayi juga, kulit ketuban pun kamu nggak bisa ngeraba. Tapi kalau dia udah namanya membukaan, katakan ini lah 2 cm lah ya, 2 cm. Berarti ini di bagian medialnya itu tuh kayak ada kulit yang membuka. Jadi kamu merabanya itu dari tepi kulit bawah ke tepi kulit paling atas. Oh. Nah, gitu. Meskipun di sininya kayak masih yang di medial. maksudnya mungkin lebih pembukaannya Gini masih aja kecil. lah, dia di sini ya, masih kecil. Berarti kamu meletakkan paling pol di sini sama pol di sini. Gitu. Gitu interpretasinya. Nah, terus effacement itu kan penipisan. Berarti dia kan 0 sampai 100 kan. Kalau dia masih belum ada pembukaan otomatis effacement-nya adalah 0%. Tapi kalau udah tambah-tambah berarti kan 25%, 50%. Kalau udah buka full kan berarti udah 0%, udah nggak ada penipisan sama sekali. Udah kok terbuka 100%, sorry. Udah buka semua kan. Gitu. Cara tahu perasaannya berarti gimana? Apa? Perasaan Maksudnya feeling. pakai jam persen. Iya, gini Dek, nek aku sih jam terbang ya. Maksudnya kamu kalau seumpama ngerasain beneran, itu kalau seumpama katakanlah udah buka 5 gitu, itu kan enggaknya effacement-nya 50%, itu dia udah tipis banget. Jadi tadi kan kalau menebal mencucu itu kan dia tebel kan kulitnya. Tapi kalau seumpama dia semakin membuka itu porsionya yang di pinggir-pinggir ini kalau kamu raba itu benar-benar tipis banget. Bayangkan kamu, mama ini kan ini dia tebel, tapi ini bayangkan kalau mama udah nambah, ini dia akan semakin menipis. Nah kamu ngerasainnya tuh semakin lunak, semakin menipis. Jadi lingkaran donat Kalau itu kayak iya, kecil udah gitu ya? 100% berarti Bukan udah kecil, semakin menipis. Makin tipis. berarti kalau udah semakin 100% berarti dia udah nggak teraba. Iya, enggak keraba sama sekali. Jadi kayak lubangnya. Kemarin dokternya itu ngajarinnya pakai Jam. arah jam, iya jam Tapi nggak misalnya terlalu ada di jam ke-3 sampai jam ke-6 gitu. Kayak gitu-gitu dokter.
kita ngelaporinnya pakai yang persen atau yang jam? Persen. Yang persen. Tetap persen. Jadi Soalnya di pembukaan subscore kan berapa senti sama efismennya berapa persen gitu. Terus lanjut, habis pembukaan efismen, habis itu apa? Selaput Ketuban. ketuban bisa kalau misalnya Tapi dia belum masih nutup, berarti kamu belum dapat dievaluasi. Terus air ketuban, kan rasanya rembes-rembesan rembesannya, gitu, oh. kerasa apa enggak? Licin Terus dok kalau ketuban. licin. Air. Ya kayak air di dalam gitu. Kalau umpama dia belum rembes atau belum ngepiok kan harusnya nggak keraba air gitu. Terus habis itu apa lagi? Kepalanya penurunannya sudah di Hodge berapa? Nah, itu cara tahunya gimana itu, Dok? Nah ini kamu patokannya itu di ini spina ischiadica paling gampang. Harus dihafalin. Oh, 3 Hodge ya? 1 di mana? Pas 3 kan spina ischiadica. Promontorium sama ini. Gini, PAP itu apa? PAP itu ini loh. Pintu atas panggung. Jadi dia terdiri dari Ini tulang PAP, guys. iliaka, terus ini pubis ke promontorium. terus sampai ke promontorium ini gitu. Nah, kalau udah ngelewatin ini berarti kan dia sudah masuk Hodge PAP. satu. Nah, Hodge 1 itu apa? Berarti Dari dari sini. promontorium ke sisi atas sifisis pubis. Kalau Hodge 2 berarti yang sejajar ini tapi Tapi bawahnya yang bawahnya. bawahnya simpisis. Kalau 3 berarti ini spina Tapi sejajar. ischiadica, tapi sejajar ininya. Tapi ini patokannya spina ischiadica. Jadi besok kalau semua Anda mencoba untuk memVT, itu coba carilah Spinanya. ini spina ischiadica itu paling kerasa banget. Orang gendut pun juga kadang masih kerasa di spina ischiadica. Kalau ada nonjol, oh berarti spina ischiadica. Tergantung dia kepalanya ada di atasnya apa di bawahnya. Kalau udah di bawahnya berarti dia kepalanya emang udah turun, udah siap untuk lahir. Tapi kalau di atasnya spina ischiadica berarti kemungkinan dia belum lahir karena dia kepalanya masih tinggi. Dan untuk syarat dilakukan vakum atau forceps itu kalau udah di bawah Hodge 3. Gitu. Kalau 4 kan berarti ini oskokigis gitu. 4 ya wes meh lahir kan. Iya. Gitu. Terus habis itu kan udah kakak kulit ketuban udah, air ketuban udah. Terus terakhir baru STLD, sarung tangan lendir darah. Oh iya, dilihat Ada apa begitu enggak? keluar apakah ditemukan ya di sarung tangan Lendir itu apakah darah. lendir darah. Kalau dia infarto atau sudah ada pembukaan harusnya Bloody show. itu dia harusnya sudah ada STLD-nya. STLD-nya positif. Udah gitu, paham ya? Paham. Oke. Sudah, terus kalau Apa udah lagi? diagnosis pelaporan di akhir. Kehamilan yang kegawatan dengan masalah kesehatan atau serius gitu. Misalnya usia G1, P1, A0. Belum G1, P0. G2. G2, P1, A0. Dengan usia kehamilan 38 minggu, kemudian kehamilan intrauterin, intrabajanin tunggal, terus dengan presentasi kepala di bawah, terus tidak ditemukan adanya tanda kelainan lainnya tuh meninggal apa ya? Aku lupa. DCC-nya berapa? Oh ya, dengan di janin-janinnya tadi saya anggap 130 kali per menit, dimana masih dalam batas normal. Terus apa lagi? Pemeriksaan diagnosisnya Diagnosisnya benar-benar dari kehamilan. Kalau Enggak ada pembukaan di dalam persalinan. Berarti dia menggunakan diagnosis sebelum dalam persalinan. Jadi kita bisa cukup. Ini diagnosis sebelum dalam persalinan. Kemudian selanjutnya saya melakukan edukasinya, baik ibu untuk dari edukasinya sendiri. Oh, bayinya udah lahir. Baik ibu untuk selama kehamilan ini. Kalau bisa untuk olahraganya yang ringan-ringan saja ya Bu. Kemudian untuk konsumsi makanannya juga kalau bisa untuk konsumsi sayur dan sayurnya itu minimal 300 gram seharinya. Kemudian juga untuk dari Bapak juga diperlukan untuk support selalu ya Pak. Ngakak banget ekspresimu mah. Apa lagi ya? Tunggu bentar. Kalau nanti ditemukan, ini kan
konsultasi yang kedua ya Bu, mungkin nanti akan dijadwalkan konsultasi berikutnya. Kemudian nanti kalau memang ditemukan adanya entah pendarahan, entah apa ditemukan adanya keluar lendir atau organ atau misalnya ibu merasa ada kencang atau kontraksi di perut gitu, mungkin nanti bisa segera datang ke proses kesehatan yang terdekat gitu ya Bu. Sudah. 38 minggu itu kan harusnya pas HPL ya. Tapi kan kita masih bisa nunggu sampai 20. Ya kan, masih 40 minggu kan. Nanti kontrol lagi aja rutin per minggu gitu. Baik, Ibu nanti bisa ke sejak